Kita masuk pada SMP Santo Yoris. Mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi refleksi tentang penggalian nilai-nilai atau core value di sekolahnya. Kepada Ibu Puji Lestari, dipersilakan. Ya, terima kasih Suster Luciana. Selamat pagi Suster, Bu Rina, dan Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Baiklah, akan saya sampaikan, akan saya sharingkan pengalaman saya dalam menggali nilai-nilai budaya. Tadi malam itu, ini baru tadi malam Suster, saya tuh mencoba untuk membuat tulisan akademik yang mungkin nanti dapat saya masukkan dalam naskah kurikulum kami. Yang pertama, untuk letak sekolah SMP Canisius Santo Yoris itu berada di belakang gereja Keluarga Kudus Atmodirono, tepatnya di Jalan Siwalan nomor 9 Semarang. Letak sekolah memang tidak di pinggir jalan raya, sehingga tidak mudah dikenal oleh masyarakat luas, Suster. Letaknya agak masuk. SMP Canisius Santo Yoris memiliki halaman yang cukup untuk ditanami pohon-pohon, sehingga suasana lingkungan itu tampak asri, rindang, dan tidak panas, Suster. Lingkungannya itu seperti lingkungan di desa. Jadi, meskipun kami itu sebetulnya kan berada di kota, dengan Simpang 5 itu hanya kurang lebih 1 kilo, Suster. Tapi suasana di sekolah kami itu kayak di desa. Pokoknya nyaman sekali, sejuk, tidak panas. Kemudian, sejarah sekolah, saya baru menemukan, tadi malam cari-cari, Suster, baru menemukan satu sumber. Nanti kami akan mencari-cari lagi. SMP Canisius Santo Yoris itu berdiri 1 Agustus 1954. Jadi April kemarin kami, ini ulang tahunnya itu berdasarkan perayaan Santo Pelindung, Suster, tidak 1 Agustus. Menurut buku yang saya temukan, Yoris itu berdiri 1 Agustus 54, sehingga kami April kemarin itu merayakan ulang tahun ke-67. Yang dulu-dulunya itu namanya SMP Canisius Candi Baru, tapi dalam perkembangannya itu mengambil nama Santo Pelindung Santo Yoris, sehingga sampai sekarang namanya jadi SMP Canisius Santo Yoris. Nama Santo Yoris ini kalau kita cari di buku Santo Santa itu tidak ada, Suster, karena ini sebetulnya Santo George. Beliau seorang kesatria yang memiliki sikap disiplin, cerdas, dan tangkas. Nah, ini yang nilai yang kami unggulkan juga, kami ambil juga, dan ini juga sudah ada di nilai dasar Canisius. Kemudian, Santo Yoris dijadikan pelindung sekolah itu harapannya semangat Santo Yoris ini bisa kami jiwai dalam seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik di lingkungan SMP Canisius Santo Yoris. Sehingga nanti akan muncul pandu-pandu bangsa dan negara yang dapat dibanggakan masyarakat luas. Itu harapannya, Suster. Kemudian, dalam perkembangannya, SMP Yoris yang awalnya itu dulu letaknya di Jalan Teukumar, sekarang menjadi di Jalan Siwalan nomor 9, ini karena dipindah oleh Romo Oshob. Dan sampai sekarang SMP Canisius Santo Yoris yang memiliki akreditasi A. Itu tentang sejarah singkat, Suster. Kemudian untuk siswa kami, siswa SMP Canisius Santo Yoris ini rata-rata, Suster, ini memiliki ekonomi yang
menengah ke bawah. Dan pada umumnya siswa masuk ke SMP Yuris itu juga karena tidak diterima di SMP negeri, Suster, sehingga memiliki tingkat kecerdasan akademik itu yang pas-pasan. Banyak juga ditemukan siswa kami itu berasal dari keluarga yang broken home, sehingga siswa kami itu banyak membutuhkan perhatian khusus, baik perhatian secara perhatian secara rohani maupun juga finansial, karena dari ekonomi yang pas-pasan juga. Kemudian saya dalam permenungan saya, Suster, itu saya kira-kira itu siswa kami itu 75% itu mungkin dari suku Jawa. Kemudian 30% mungkin Tionghoa. Begitu ya Pak Nur? Itu perkiraan saya. Sehingga dari sini saya tuh berpikir, Suster, ini baru rancangan ya. Berpikir mungkin saya bisa mengangkat atau mengambil budaya itu budaya Jawa, karena berdasarkan unsur budaya Kuncaraningrat itu salah satunya kan bisa bahasa. Nah ini saya akan mengangkat budaya Jawa. Dan ini juga karena saya melihat bahwa guru kami, salah satu guru kami, guru bahasa Jawa itu kelihatannya kok begitu Jawani, begitu karena guru bahasa Jawa kami itu berasal dari SMKI, sehingga juga banyak pengalamannya di bidang karawitan, kemudian juga campur sari. Lah berdasarkan itu, berdasarkan siswa kami, juga ada guru kami yang mendukung ke bahasa Jawa, sehingga saya akan mengangkat nilai budaya, yaitu bahasa Jawa. Penggalian budaya bahasa Jawa yang akan saya terapkan itu seperti misalnya tadi yang sudah disebutkan beberapa kepala sekolah juga. Nanti dalam hari tertentu kami akan menggunakan bahasa Jawa. Kalau dalam doa itu kami sudah menerapkan, yaitu sebelum pandemi itu tiap hari Rabu dan Kamis doa di sekolah itu dalam bahasa Jawa. Kemudian kami juga akan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Kemudian juga hari tertentu itu akan memakai pakaian Jawa. Kemudian juga akan mengembangkan tari Jawa, karena kebetulan guru bahasa Jawanya tadi juga mengajar seni budaya, dan dalam seni budaya itu sering mengajarkan tari-tarian. Jadi saya mengangkat budaya Jawa ini karena terinspirasi ada guru bahasa Jawanya yang bisa saya ajak kerjasama, begitu Suster. Kemudian mungkin kami juga akan mengembangkan kesenian Jawa, seperti misalnya drama Jawa itu kan ada ketoprak, ada wayang orang. Lah dari wayang orang mungkin ini baru rencana bayangan saya ya Suster. Saya akan menghubungi dari di Semarang itu kan ada kelompok wayang orang, yaitu Ngesti Pandowo, yang tiap hari dulu sebelum pandemi, Suster, sebelum pandemi itu di Taman Raden Saleh itu setiap malam minggu kan ada wayang orang. Lah dulu kami ingin mengamati itu juga meskipun belum kesampaian. Nah ini saya mau mengangkat itu, Suster. Mungkin juga selain mengamati wayang orang itu, kami juga akan mengangkat langgam Jawa. Pokoknya ini dari yang budaya yang akan kami angkat adalah budaya bahasa Jawa dan juga kesenian-kesenian yang berkaitan dengan Jawa. Itu Suster untuk budaya yang akan kami angkat. Kemudian selain bahasa, saya tadi malam juga ingat
ada alumni itu yang barusan mendatangi saya, Suster. Mungkin saya tuh berpikir apakah ini kiriman Tuhan untuk mengingatkan saya supaya saya bisa mengangkat budaya ini. Ada alumni itu yang mendatangi saya gini, Bu Puji, di Yoris itu ada ekstra barongsai. Nah, seperti ini, Suster. Lah, saya melihat siswa kami itu kan 30% juga Tionghoa. Mungkin kami juga bisa mengangkat seni barongsai ini. Dan sebetulnya beberapa waktu lalu itu kami sudah mencoba mencari guru, dan waktu itu saya kendala untuk biaya waktu itu, Suster. Loh, kok biayanya kok banyak gitu. Lah, ini sehingga terus belum terlaksana. Lah, mungkin ini nanti bisa kami masukkan lagi kalau memungkinkan untuk dilaksanakan. Itu, Suster, tentang budaya. Kemudian nilai-nilai budaya yang akan saya angkat. Kemudian untuk nilai-nilai inti, itu saya kira kemarin saya sudah menyampaikan, karena kami dari Kanisius itu kan sudah ada nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan di sekolah, kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan, dan penerapannya itu beberapa waktu lalu saat FGD 1 saya sudah menyampaikan penerapan disiplin di sekolah itu antara lain kami setiap hari Senin ada upacara, kemudian juga meskipun ini pembelajaran daring, kami juga menerapkan presensi siswa jam segini harus absen. Kemudian saat PTM kami juga membuat kartu presensi anak dengan barcode. Pada saat anak masuk gerbang sekolah itu selalu presensi dengan menggunakan barcode-nya. Kalau ada yang ketinggalan, barcode-nya itu sudah difoto di HP masing-masing. Kemudian kami juga menerapkan budaya antri saat di kantin. Ini sebelum pandemi, Suster. Itu penerapan disiplin. Kemudian untuk penerapan keunggulan, ini kami berusaha, Bapak Ibu guru dan karyawan berusaha secara maksimal untuk mendampingi, melayani anak-anak, yaitu dengan kura personalis. Kami berpendapat bahwa apabila kita itu melayani anak-anak secara maksimal, tentunya siswa yang dihasilkan pun juga akan memiliki prestasi yang maksimal juga atau membentuk siswa yang unggul. Kemudian untuk kepedulian, dalam pembelajaran kami kan di tiap pembelajaran kami menerapkan siswa itu untuk berbagi, siswa yang pandai bisa berbagi kepada yang kurang atau bisa saling ngajari begitu, Suster, kecuali pada saat ulangan. Kemudian guru-guru juga memiliki semangat magis, semangat lebih, yaitu dalam mendampingi anak-anak dengan kura personalis atau dengan pendampingan pribadi dan juga dengan home visit, penerapan home visit, Suster. Hanya pada saat pandemi ini home visitnya kurang maksimal karena memang pandemi, sehingga kami untuk gantinya home visit kami sering japri ke nomor-nomor WA orang tua maupun siswa. Kemudian praktek kejujuran, nilai kejujuran ini setiap kali kami ulangan atau penilaian harian itu siswa selalu menuliskan di kertas ulangannya itu, saya akan mengerjakan soal ulangan dengan jujur, menulis seperti itu, Suster, anak-anak. Kemudian juga ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu semua barang harganya 1.000, Suster, kemudian di situ diberi kotak. Anak memasukkan uang sendiri, mengambil barang sendiri. Kemudian juga ada tempat temuan barang. Anak-anak kalau menemukan barang, menemukan uang, ini langsung diletakkan di situ. Kemudian untuk nilai kemerdekaan, ini kami yang masih susah, Suster. Ini pada prinsipnya kami berusaha membuat
agar anak itu belajar itu dengan kesadarannya sendiri, tidak dengan dipaksa-paksa atau dengan kesadaran muncul dari diri sendiri gitu, Suster. Kami berusaha mengarahkan ke situ. Saya kira ini, Suster, dari saya, sharing dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Suster Luciana. Atau dari Waka kami, Suster, mungkin ya, kalau boleh. Ya, dari Wakam silakan. Boleh menambahkan atau Cukup, Suster, sudah diborong semuanya oleh Bu Puji. Baik, terima kasih atas yang sungguh luar biasa menurut saya dalam penerapan maupun sistem yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan POP kemarin ditanya apa yang menjadi penyemangat bagi saya dalam melaksanakan kerasulan pendidikan. Yang menjadi penyemangat saya itu adalah ketika anak itu bisa belajar walaupun dalam keterbatasan. Anak itu bisa berubah walaupun dari satu keluarga yang sangat terbatas. Memang dalam masa pandemi ini banyak hal yang kita temukan yang kadang-kadang membuat menjadi putus asa. Dari sekolahnya tadi saya dengar ada dari ekonomi yang menengah ke bawah. Di pengalaman Ibu juga menjadi pengalaman saya, di tempat kami juga rata-rata minimal ke bawah. Tapi prinsip kami adalah bagaimana anak itu walaupun dalam keterbatasan pendampingan orang tua, keterbatasan ekonomi, tapi dia tetap menikmati pendidikan yang lebih baik. Mungkin yang keunggulan kita sebagai orang Katolik itu, ciri khas kita tidak pernah membedakan anak ini dari orang kaya. Tapi usaha kita, misi kita adalah bagaimana setiap anak itu bisa menimba pendidikan dengan baik. Walaupun dalam praktek-praktek yang sudah dilaksanakan tadi, seperti melayani peserta didik secara maksimal. Walaupun nanti maksimal, hanya bergerak, melaksanakan, mendampingi dengan ketulusan, kemudian dengan semaksimal mungkin, artinya memberi dari seluruh kemampuan kita, sehingga sampai pada tahap levelnya anak-anak itu nanti menjadi anak yang memang sungguh berkualitas. Nampak, oh ini dari sekolah yang memang sekolah Katolik, dia menghasilkan anak-anak yang sungguh unggul. Jadi dikatakan home visit, melakukan pendampingan, bimbingan lewat walaupun kadang dalam pandemi kita dibatasi oleh jarak, tapi dengan komunikasi dengan WA. Ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Artinya pandemi tidak mengekang gerakan pendidikan yang kita lakukan, tidak dibatasi. Walaupun pandemi membatasi kita, tapi segala usaha-usaha yang kita terapkan dalam keterbatasan justru membuahkan hasil. Itulah ciri khas kita sebagai Katolik, memberi lebih, memberi dari segala kemampuan kita, walaupun dalam situasi yang kata Pak narasumber berdarah-darah, tapi perjuangan-perjuangan yang kita lakukan sungguh luar biasa. Memang dari serinya saya pun merasa sangat terinspirasi dan tergugah. Oh, rupanya di sekolah-sekolah lain juga memiliki mutiara-mutiara yang sangat luar biasa, dan mungkin menjadi pengalaman untuk kita semua. Berbagi dan berrefleksi membuat kita menjadi lebih kaya dan membuat kita semakin bisa berdiri kokoh, teguh untuk meneruskan pendidikan yang berciri khas Katolik. Mungkin ada dari yang lain bisa menanggapi. Kalau kita masuk pada
SMP Kanisius Sumber bisa berbagi pengalaman, berbagi refleksi supaya kita semakin kaya. Ya, terima kasih, Suster. Selamat siang, Suster, Bapak, dan Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu. Ya, terima kasih karena di atas gunung, jadi harus selalu memastikan bahwa suara dan internet ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baik, Suster, Bapak, dan Ibu, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah SMP Kanisius Sumber. Mohon izin untuk share screen. Silakan Ibu. Ya, sekolah ini yang kami jadikan sebagai tugas pelayanan kepada anak-anak dan kepada masyarakat itu sudah berdiri sejak tanggal 1 Januari 1968. Jadi sudah termasuk agak lama juga ya. Tapi waktu itu belum menjadi nama sekolah SMP Kanisius Sumber. Waktu itu masih atas nama SMP Farming. Kalau mungkin di Semarang itu ada perguruan tinggi Farming ya, dan di situ pertanian itu untuk SMP Farming betul. Jadi karena ini adalah pertanian, persawahan sangatlah luas, termasuk di desa. Jadi mungkin waktu itu berdiri dengan harapan mungkin menjadi tempat untuk pendidik atau pendidikan yang kaitannya dengan sistem-sistem pertanian yang akan dilaksanakan di lingkungan sekitar, di masyarakat sekitar, maka mungkin kemudian dinamakan dengan SMP Farming. Nah, waktu itu SMP Farming ini dipegang atau dikelola oleh PGPM atau pengurus gereja Papa Miskin yang ada di wilayah Paroki Sumber. Jadi waktu itu memang masih dipegang oleh pihak gereja Paroki Sumber. Nah, kemudian kepemilikan atau pengelolaan SMP Farming ini kemudian dialihkan kepada Yayasan Kanisius pertanggal 2 Januari 1977. Ini saya baru lahir 1 tahun kemudian. Nah, di sini di peralihan ini menandakan bahwa ini sudah dipegang oleh yayasan, bukan dipegang lagi oleh PGPM, tetapi dipegang oleh pihak yayasan. Maka lokasi kami, bangunan, gedung, tanah itu memang masih ada yang sebenarnya sertifikatnya masih atas nama PGPM. Itu kami punya tiga lahan begitu, karena ada di lahan atas, tengah, kemudian bawah. Lah yang lahan atas itu yang bagian depan sekolah itu masih atas kepemilikan dari PGPM sertifikatnya. Tetapi kami memang untuk Yayasan Kanisius, untuk yang sekolah adalah hak pakai begitu. Nah, dari situ kemudian pengelolaannya sampai dengan sekarang dipegang oleh Yayasan Kanisius Pusat yang berada di wilayah Semarang. Nah, kemudian kemarin sempat waktu MB1 saya sempat mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hindi kalau tidak salah, pasti rohnya Petrus Kanisius itu yang kemudian ini menjadi kekuatan yang menjadi arahan bahwa SMP Kanisius, sekolah-sekolah Kanisius yang kita layani atau yang kita kerjakan setiap harinya ini, apa sih sebenarnya rohnya di situ. Nah, memang Yayasan Kanisius ini diambil dari Santo Petrus Kanisius. Ini saya mengambil dari referensi buku yang dari Yayasan Kanisius Pusat. Ini sebenarnya sudah ada sedikit cerita yang menyinggung tentang Petrus Kanisius, bahwa di sini Petrus Kanisius adalah salah satu santo yang betul-betul mempunyai pelayanan yang luar biasa terhadap anak-anak muda, yang mana pelayanan ini adalah dalam bentuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bersekolah.
Tadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Suster Luciana, bahwa kita tidak boleh menentukan atau melihat dari oh ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, tetapi kemudian ujungnya kita adalah subjektivitas atau memilih-milih, tetapi kita dari Canisius ini ada roh Petrus Canisiusnya adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak untuk bisa bersekolah dengan baik. Maka ini bisa menjadi latar belakang kekuatan dari sekolah-sekolah Canisius untuk berjalan atau bergerak melayani anak-anak. Maka ini dimulai dari pengalaman Petrus Canisius ini, kalau saya baca dari literasi yang ada di sini, bahwa waktu itu di wilayah Eropa ada pergolakan atau ada kekacauan. Dimana pada saat kejadian itu, kemudian anak-anak muda ini tidak ada kesempatan untuk belajar. Nah, diutuslah Petrus Canisius untuk memberikan sebuah wadah, memberikan sebuah tempat, memberikan sebuah ruang bagi anak-anak, karena kekacauan ini kemudian akan berdampak kepada anak-anak. Maka mulai dari situlah nama Yayasan Canisius, karena adalah latar belakang rohnya Petrus Canisius yang memberikan tempat atau ruang bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan Yayasan Canisius adalah yayasan pendidikan yang bergerak di pendidikan yang otomatis akan mencerdaskan kehidupan anak-anak. Nah, selain ada roh Petrus Canisius, juga ada roh Santo Ignatian, yang nanti kaitannya dengan LR atau latihan rohani, dan ini sudah kami juga lakukan setiap saat di sekolah dalam bentuk rekoleksi, dalam bentuk doa pagi, kemudian dalam bentuk doa-doa novena, rosario, dan segala sesuatu yang memang kita ingin mengedepankan sisi rohani, spiritual, baik untuk guru, karyawan, maupun kepada anak-anak. Kemudian ada juga diskresi, kemudian PPR. Dan PPR ini sudah kami susun juga, sebenarnya sudah kami masukkan ke dalam kurikulum yang tahun ajaran ini. Dan itu nanti sudah menjadi rohnya kekuatan bagi sekolah Canisius untuk bisa melakukan semacam kayak refleksi diri yang nanti akan dilakukan baik oleh guru maupun oleh anak-anak. Kemudian apa saja yang nantinya akan kami kembangkan dalam buku nanti akademik, yang terus terang ini buat saya juga hal yang luar biasa. Dari Yayasan Pangudi Luhur ini memberikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, supaya kami nanti di lapangan bisa membuat sebuah atau menjadikan pedoman untuk kita bergerak bersama yang kaitannya dengan kemajuan-kemajuan di sekolahan. Nah, kaitannya dengan buku akademik, walaupun katakanlah saya sudah mencari literasi dari dokumen-dokumen zaman dulu begitu ya, sampai kertasnya berwarna coklat begitu ya, tapi tetap dokumentasi yang kami punyai ini di sekolah ini belum bisa seluruhnya menjawab atau menceritakan secara keseluruhan dari nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Dulu sejarahnya itu kenapa berdiri kok SMP Farming, itu yang juga pasti harus kami gali dengan cara kami mencari sumber literasi, entah itu nanti akan kami tanyakan kepada Romo Paroki, kemudian nanti mungkin Romo Paroki juga punya arsipnya karena ini kaitannya dengan PKPM, kemudian juga kami akan menggali informasi-informasi dari masyarakat sekitar yang senior begitu ya, yang sudah menjadi tokoh masyarakat yang mungkin juga bisa kita ambil, bisa kita korek keterangannya bahwa dulu kenapa kok ada sekolah Canisius, tujuannya apa, harapannya apa waktu itu. Nah, apakah sesuai dengan keadaan sekarang ataukah tidak. Jadi nanti penggalian informasinya akan kami lakukan dalam beberapa tahap. Kemudian kami juga akan mencoba untuk melihat atau sering mengamati kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan yang ada di masyarakat sekitar. Karena itu buat kami juga sangatlah penting, karena satu sekolah dengan sekolah lain itu punya ciri khas tergantung dari adat kebiasaan yang ada di sekolah itu masing-masing. Contoh yang sudah ada misalnya kami yang terdekat adalah sekolah dengan SMP Canisius Muntilan. Adat kebiasaan di SMP Canisius Muntilan dengan adat kebiasaan di SMP Canisius Sumber sangatlah berbeda. Karena masyarakatnya berbeda, latar belakang pendidikan orang tua berbeda, keadaan ekonomi, mata pencaharian orang tua juga berbeda. Jadi ini yang perlu juga kami lihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sebenarnya sudah kami
sedikit-sedikit, kayak kemarin saya menyinggung tentang sadranan, ada merti desa, kemudian hal yang lain, itu sebenarnya sudah kami lakukan dan anak-anak lakukan. Bahkan bisa jadi ini sudah menjadi tradisi yang sangat kuat di wilayah Jember, yang menjadi nilai budaya yang plus, yang bisa dikembangkan di sekitar masyarakat. Kemudian komunikasi dengan tokoh gereja dan masyarakat sekitar. Kemudian kalau untuk nilai-nilai keutamaan sama dengan sekolah Kanisius yang lain, karena memang kami sudah ada dasarnya dari Yayasan Paris Pusat, hanya memang nanti penjabarannya pada unit masing-masing itu nanti disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar sekolahan. Kemudian ini yang tambahan dari unsur Kuncoro Ningrat, begitu ya, ada 7 begitu. Ini ada religi, kemudian ada upacara keagamaan, ini sudah juga menjadi tradisi di sekolah dan anak-anak serta para guru. Kemudian organisasi kemasyarakatan, ada pengetahuan, ada bahasa, kesenian, mata pencarian, dan sistem teknologi. Yang kemarin juga sempat disinggung mana yang cocok dari Kuncoro Ningrat ini, mana yang cocok dari tradisi atau budaya yang ada di sekolahan. Nah, otomatis ini kami perlu menggali dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan, kira-kira yang tepat yang mana, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan atau beberapa proses yang sudah kami lakukan seperti bahasa, sama dengan yang lain, juga ada bahasa yang 1 minggu itu ada bahasa Jawa, misalkan komunikasi dengan bahasa Jawa. Kesenian, kami sungguh punya kesenian yang luar biasa, seperti waktu FGD kemarin saya sudah menyampaikan anak-anak kalau dengar alunan musik jadilan itu nggak usah disuruh, dia sudah nari sendiri gitu ya. Itu sudah menjadi rohnya anak-anak, darah dagingnya anak-anak yang ada di dalam tubuhnya itu, karena mereka sering mendengar kesenian-kesenian yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian mata pencarian penduduk, kemarin juga sudah saya terangkan, kebanyakan sebagai petani karena wilayahnya adalah wilayah pertanian, dan ada 2 jenis petani, yaitu petani yang buruh atau petani yang dipanggil begitu ya. Ada yang memang petani karena memang mempunyai lahan sawah sendiri. Itu yang bisa saya berikan. Nanti mungkin ada dari wakil saya akan sedikit menambahkan dengan apa yang sebenarnya sudah kami lakukan, tetapi kami nanti akan terus menggodoknya lagi sesuai dengan nanti kita POP ini pastilah ada hal yang bisa kita terapkan di dalam sekolah kami. Jadi akan mendapatkan nilai-nilai pastinya yang bisa, oh ini bisa dimasukkan di sini nih, ini bisa dimasukkan di sini. Nah, itu nanti dari proses apa yang kami lakukan selama POP dan akan kami gabungkan dengan apa yang sudah kami lakukan di sekolahan. Demikian Suster Luciana yang bisa saya sampaikan. Nanti akan mungkin ada tambahan dari wakil saya untuk menyampaikan sedikit tentang tambahan di luar apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda. Mungkin diberi waktu kepada wakil. Untuk sementara Ibu Rina, saya izin sebentar ke belakang. Halo Ibu Rina. Iya, baik Suster. Silakan Suster. Boleh izin sebentar? Ya. Boleh Suster. Baik, terima kasih Ibu Linda atas penyampaiannya. Mungkin bisa ditegaskan kembali oleh Wakil Kesiswaan dari SMP Kanisius Sumber, Ibu Endar. Nggih, matur nuwun atas kesempatannya. Menambahkan saja bahwa sebenarnya kurikulum yang sudah kami buat itu kurikulum yang sudah disesuaikan dengan dinas maupun yayasan, di mana yayasan itu sendiri meminta untuk ada nilai-nilai Kanisius, untuk ada kebiasaan-kebiasaan Ignasian, yaitu UAP, diskresi tadi, terus dengan juga PPR. Jadi kalau boleh saya share screen untuk menampilkan. Silakan Ibu. Ya, untuk menampilkan kaitannya dengan KTSP yang sudah kami buat itu, kalau dilihat halamannya itu sampai 244. Nah, yang menjadi tambahan yang mendasar untuk berkaitan dengan penguatan karakter di sini adalah kokurikuler, di mana kegiatannya di sini ada kegiatan presisi yang spesial dari
pemerintah, sekolah khusus di mana memang demografinya atau letak SMP Kanisius Sumber itu memang sangat kaya, dengan budaya sosial, lalu adat, kebiasaan, dan berbagai macam lingkungan alam. Jadi di sini memang presisi sendiri yang diangkat itu adalah pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara dan Driakara. Kalau yang POP di sini yang dibicarakan adalah 7 dari Kuncoroningrat. Sebenarnya ada keterkaitan bahwa antaranya Driakara dan Ki Hajar Dewantara, di mana Driakara itu kan memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan pemanusiaan manusia. Lalu untuk yang Ki Hajar Dewantara itu di mana siswa sebagai subjek pelaku dalam mencari sumber belajar. Jadi di sini kami menampilkan untuk kokurikuler kegiatan presisi ini. Nah, inilah yang dikatakan runtutan proses belajar siswa mandiri yang mengarahnya nanti akan menjadi karakter kebiasaan-kebiasaan di mana bahwa lingkungan sekitar itu sebagai sumber belajar, informasi, yang nanti ada integrasi mata pelajaran, lalu juga ada teknologi lokal geniusnya. Nah, ini runtutan-runtutan di mana kegiatan presisi yang sudah kami lakukan, tapi masih nanti akhir Desember di mana ada di festival ada itu untuk lebih maaf terlempar tadi saya terlempar terus. Jadi intinya bahwa kegiatan yang sudah kami lakukan yang masih berjalan ini yang akhirnya nanti akan menjadi karakter juga bagi nggak hanya peserta didik tapi bagi pendidik, bagi guru, karyawan yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di mana sumber belajar sangat dekat ya di lingkungan sekitar. Terus terang pengalaman yang saya akan sendiri apa yang siswa bahwa presiden siswa sendiri yang pilih mencari masih sumber belajar pun juga jadi sesuatu yang baru bagi Mohon maaf Ibu, diri sebagai suaranya terputus-putus Ibu. sangat berharga memang bagi lanjut Jaringan yang tidak bagus. Halo? Ya, halo, mohon maaf Ibu. Ini nampaknya jaringan bermasalah. ya. Mohon maaf Ibu Endar. Ya, ini suaranya terputus-putus Ibu Endar. Ibu ya, itu yang disampaikan berkaitan
Ya, Oh, Ibu, ya. suaranya putus, bisa diulang kembali? Ya, intinya tadi saya menyampaikan berkaitan dengan program-program sekolah yang memang mengarah kepada core value, di mana anak-anak nanti juga memperoleh nilai-nilai core value lulusannya sesuai dengan core value. Begitu pula perubahan-perubahan dari pendidik guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya yang diharapkan dari dinas maupun yayasan dan sekolah itu sendiri yang disesuaikan dengan kondisi di sekitar sekolah. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dari SMP Kanisius Sumber yang sudah menggali core value dan sudah mulai memetakan. Mungkin nanti itu dari sharing yang sudah disampaikan tadi, bahwa nilai-nilai utama sudah ditemukan, mungkin nanti setelah itu dibuat aspek dan kemudian ditarik kompetensi dasar dari setiap nilai-nilai utama, nanti untuk diterapkan pada proses internalisasi di sekolah, jadi sehingga beruntun dia. Semua kegiatan yang termasuk ekstrakurikuler, non-kurikuler, dan pembelajaran itu digodok dalam sebuah kurikulum. Yang kurikulum itu nanti ya kurikulum yang diambil dari ide-ide yang sudah ditemukan tadi, beberapa core value yang sudah mulai diterapkan dan juga yang sedang dalam proses penggalian, sehingga nanti pada pertemuannya kita akan sudah mendapat sebuah naskah kurikulum. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Karena tadi mungkin nampaknya sekarang ini lagi jaringannya kurang bersahabat kepada kita pada hari ini. Iya, sehingga Suster, terima nanti ini kasih. nampaknya iya. Baik, terima kasih atas sharing pengalaman dan refleksi. Mungkin kita beralih ke SMP Tritomoyo. Masih di mute Bapak untuk sound-nya. Silakan Bapak. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu semua. Saya dari Tirtomoyo, mohon maaf sebelumnya. Saya wakil kepala sekolah, jadi bukan kepala sekolah. Mungkin yang saya sampaikan tidak sepenuhnya nanti tersampaikan. Gitu. Jadi hanya beberapa yang bisa mungkin saya simpan dalam benak saya begitu. Mungkin biar lebih gampang, nyuwun di-share mon nggih. Silakan Bapak. Oke, sekedap, bentar.